Persija Jakarta harus menerima hasil imbang saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija bisa ciptakan gol di menit 7 lewat Mace Gayos, asis dari Hanif Syahbandi, dan Persebaya bisa samakan kedudukan di menit 25 lewat Bruno Moreira, asis dari Robson Carlos Duarte. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita bicara Persija bersama Thomas Doll khususnya saat menghadapi Persebaya Surabaya, kerap Persija Jakarta mampu mendominasi permainan di atas lapangan, baik dari sisi ball possession, baik dari sisi build up. Nah, hal itu sudah pernah kita bahas di pertandingan Persija menghadapi Persebaya beberapa waktu yang lalu. Jika teman-teman menonton video tersebut dan mengkorelasikan dengan pertandingan imbang Persija menghadapi Persebaya, secara teoritis Persija Jakarta pun mendominasi. Selesai pertandingan Persija melawan Persebaya, pelatih Persija Thomas Doll mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada pemain-pemain Persija Jakarta, khususnya setelah Persebaya Surabaya mampu samakan kedudukan dalam konteks pemain takut membangun serangan. Nah, ini problem yang bukan remeh-temeh ketika pelatih kepala menyampaikan hal demikian. Apalagi Thomas Doll identik dengan Persija Jakarta bermain secara proaktif, konstruktif dari penjaga gawang, back, lini tengah sampai lini depan. Jika pemain-pemain Persija sudah takut untuk membangun serangan secara konstruktif, maka ide dan gagasan yang sudah dituang oleh Thomas Doll di sisi training maka akan sulit untuk bisa teraplikasikan. Jujur, pertandingan ini teman-teman, Persija Jakarta sebelum Bruno Moreira mampu samakan kedudukan sudah on the track. On the track dalam arti kata, maksud Bang Tommy bagaimana? Dari sisi permainan itu sudah rapi. Bagaimana Persija Jakarta khususnya di area tengah secara numerikal mampu unggul orang ketimbang pemain-pemain Persebaya. Ketika tanpa bola, Persebaya Surabaya gunakan shape defending 4-4-2. Persija Jakarta di lini tengahnya meletak 3 pemain. Ada Reski Fandi, Mace Gayos, dan Hanif Syahbandi. 3 pemain ini bahkan dibantu lagi oleh Rio Matsumura yang drop ke bawah. Nah, skema build up yang dilakukan oleh Persija ini untuk ketiga kali ya di 3 pertandingan beruntun ke belakang teman-teman persis sama secara pendekatan. Bagaimana Persija Jakarta berupaya di sektor tengah bisa mengalahkan pemain lawan. Di pertandingan menghadapi Persebaya tereksekusi, namun mentalitas yang dimiliki oleh pemain Persija berbeda kembali setelah Bruno bisa samakan kedudukan. Sangat amat disayangkan teman-teman ketika Persija Jakarta sudah enjoy sebenarnya bermain di atas lapangan, namun hal-hal kesalahan-kesalahan tertentu membuat Persija Jakarta nggak mampu mendapatkan hasil yang prima. Kemudian kita pun nggak bisa secara belak-belakan dan vulgar katakan inilah Persija Jakarta yang aslinya, inilah bentuk permainan Persija Jakarta. Kita untuk momen sekarang ya butuh menunggu Gustavo Almeida bisa bermain secara penuh bersama Persija, karena kita melihat Persija Jakarta memiliki problematika dari sisi target man. Kita belum melihat Gustavo Almeida bermain banyak ya, dengan sekuat seadanya, quote and quote ya. Persija bersama Thomas Doll sekarang ini, dan Thomas Doll pun berupaya mengoptimalkannya, masih rada-rada sulit Persija Jakarta untuk bisa menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Nah, kalau kita bicara Persija identik dengan ball possession bersama Thomas Doll, maka yang ditakuti itu kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan fundamental pada saat menguasai bola ya. Sampai saat melawan Persebaya ini kesalahan-kesalahan itu terlihat. Dari sisi attacking, Persija Jakarta sepanjang 90 menit hanya mampu menciptakan 2 on target. Ya, ada memang beberapa kali create a chance ataupun kesempatan di kotak penalti dari Persebaya Surabaya didapat oleh Persija Jakarta, namun efektivitas ataupun
ya keagresifan dari sisi attacker teman-teman nggak bisa membuat on target yang dilakukan oleh Persija Jakarta lebih tinggi. Persebaya Surabaya menciptakan 5 on target, dan ada kesempatan sih ya dari Persebaya Surabaya untuk bisa menambah 1 gol. Ya setidaknya 2 gol bisa dia ciptakan, tapi Persebaya Surabaya pun memiliki problem yang sama. Ya, Henrique belum begitu tune in juga aku lihat. Robson Duarte yang aku lihat di Liga Korea agresif banget, dia melakukan gerakan tusukan, gerakan inverted masuk ke dalam teman-teman. Itu nggak begitu kelihatan juga. Jadi skill-skill yang dimiliki oleh Robson ini ya belum lah ya. Ya aku rasa ini masih proses masa adaptasi. Perlu kita tunggu gerakan-gerakan eksplosif dari Robson Duarte. Bahkan Persebaya Surabaya ketika melakukan serangan, jarak antar pemain mereka itu masih jauh. Contoh, kalau kita bicara di atas kertas, Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-2-3-1. Double pivot mereka itu ada Song nomor 7 dan Hidayat. Nah, ketika Persebaya Surabaya bangun serangan dari penjaga gawang, kemudian back Persebaya teman-teman, maka salah satu dari double pivot yang dimiliki oleh Persebaya akan mendekat. Nah, satu yang lagi akan bergerak ke depan. Nah, ketika situasi set play seperti itu dilakukan, pemain yang ada di depan seperti Henrique, Bruno, Robson, Kasim Botan, jauh banget jaraknya dengan posisi dari Hidayat dan Song. Membuat Persebaya Surabaya pun dari sisi link up play sedikit terhambat untuk bisa membentuk serangan yang memadai. Dari sektor kanan, Kasim Botan pun agresivitasnya belum begitu menggigit. Oke, kita lihat menggunakan papan taktikal. Di atas kertas Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Hernando, 4 back Repa Adi, Kadek, Silva, Arif Catur. Ini starting line up terkuat lah ya untuk posisi pemain belakang bagi Persebaya Surabaya. Kemudian di lini tengah ada Song, lalu ada Hidayat, di sayap kiri ada Bruno Moreira. Dia kembali menunjukkan ya kekuatan dari sisi attackingnya ya, gerakan invertednya dan tendangan dari luar kotak penalti yang sangat-sangat menggigit. Kemudian sayap kanan ada Kasim yang kita sebut tadi nggak begitu istimewa. Robson pun nggak begitu istimewa, tapi ada beberapa pergerakannya membantu lah ya attacking yang dimiliki oleh Persebaya. Pedro Henrique ya masih berat pergerakannya, belum seeksplosif saat kita melihat Henrique bersama Persiraja Banda Aceh. Persija Jakarta bersama Thomas Doll gunakan pola 1-3-5-2. Nah, di belakang ada Andre Tani, 3 back Ferrari, Rizky Ridho, Hansamu. Rizky Ridho sebagai komando. 3 back Persija Jakarta. Di wing back kanan ada Oliver Bias, wing back kiri ada Firja, di lini tengah Hanif Syahbandi, Reski Fandi, Gayos. Reski Fandi menjadi sorotan lagi ketika di babak kedua dari sisi stamina mengalami penurunan. Gayos dengan umpan-umpan visionernya gokil banget sih. Ini Gayos dari sisi perkembangan progresif banget bersama Persija Jakarta. Aku berharap terus Gayos menampilkan hal serupa. Di depan Persija Jakarta memainkan double false 9, ada Raihan dan Rio Matsumura. Ini salah satu ya eksperimen juga lah ya, bisa disebut dilakukan oleh Thomas Doll bersama Persija, di mana Rio yang kehilangan Witan Sulaiman yang sebelumnya bersama Persija sudah tune in banget, dicoba nih posisinya dibantu oleh Raihan, tapi nggak kelihatan apa yang ditampilkan oleh Raihan. Nah, tadi sudah kita sebutkan ketika tanpa bola Persebaya Surabaya gunakan shape defending 4-4-2 seperti ini skemanya. Nah, kemudian bola ini dikuasai oleh pemain Persija. Kita ambil contoh seperti ini. Oke. Dari sisi lini tengah, pemain Persija Jakarta unggul orang. 3 versus 2. Hanif, Reski, Gayos melawan Song, Hidayat. Bahkan jarang Rio Matsumura turun ke bawah atau membentuk shape diamond di lini tengah dari Persija Jakarta. Nah, seperti ini skemanya. Atau Rio bergerak ke depan, Raihan seperti ini. Tujuan ini udah kita bahas di 3 pertandingan dilakukan oleh Persija Jakarta. Memang dengan konsep seperti itu banyak ruang yang bisa didapat Persija. Contoh di pertandingan ini banyak banget ruang yang bisa didapat oleh Persija Jakarta. Nah, pada saat misalnya Reski Fandi dapat bola, maka salah satu dari double pivot yang dimiliki oleh Persebaya ini akan tertarik ke Reski Fandi. Nah, di posisi itu peran dari Rio Matsumura inilah yang menjadi outlet untuk bisa menjembatani bola yang dikuasai oleh Reski Fandi ini saat Reski misalnya ingin memberikan bola ke posisi dia. Jadi banyak bocor ruang
di lini tengah, baik itu di sektor sini atau di koridor half space ini, di posisi Hanif Syahbandi atau Gayos. Karena pada fase attacking Rio naik, Rehan naik, sudah semakin menekan ya. Misal Persija Jakarta, Bias naik, Firja Andika naik, shape dari Persebaya coba mereka jaga 4-4-2 seperti ini. Robson, Henrique, Reski Fandi, kemudian Ferrari, Rido, Hansamu. Nah, seperti ini. Jadi kan di koridor half space ini banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta, plus Arif Catur ini yang akhirnya sering ke-trigger ke posisi Gayos, membuat posisi Firja ini dapat kesempatan beberapa kali di sisi kelebaran untuk melakukan crossing ataupun early crossing. Nah, kembali, itu kan tujuan Thomas Doll bagaimana membuat baik itu dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan, unggul orang di segala posisi. Di pertandingan ini pemain Persija pun ada beberapa yang terlalu egois ataupun terlalu banyak dribbling, seperti contoh Rio Matsumura. Ya, kenapa Rio Matsumura pun melakukan dribbling? Karena itu tadi yang disampaikan Thomas Doll. Pada akhirnya pemain Persija Jakarta takut untuk membangun serangan. Nah, butuh akhirnya pemain-pemain yang pede, yang jago untuk menguasai bola. Salah satunya siapa? Rio Matsumura. Efeknya apa? Seakan-akan Rio Matsumura seperti orang egois. Padahal Thomas Doll bilang ada rasa takut bagi pemain untuk membangun serangan, untuk maju membangun serangan. Oke, tunggu dulu. Kita lihat Persija Jakarta ketika adanya Gustavo Almeida. Sulit kita menilai di saat Persija Jakarta belum memiliki target man. Di babak kedua dimasukkan Marco Simic pun nggak begitu luar biasa. Kemudian Rio Matsumura digeser ke tengah. Itu paham kita maksud Thomas Doll, teman-teman, bagaimana bisa menguatkan lini tengah dari Persija Jakarta untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jakarta. Rico Simanjuntak pun needle player, tipikalnya coba dimasukkan, tetap aja Persija Jakarta sulit sudah untuk bisa bermain seimbang akibat problem-problem yang sudah kita bahas tadi. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di komentar. Bye.